Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal Bapak Halim Haryono. Yang kami hormati Deputi Direktur Pengawasan LJK 2 OJK Provinsi Sumatera Barat Bapak Adi Surahmat. Para narasumber dan moderator, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada acara Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2024 tentang penyedia likuiditas, Kamis 20 Februari 2025. Mengawali acara pada pagi hari ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan oleh Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal kepada Bapak Halim Haryono. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Pejabat dari KOJK Padang, Bapak Adi Surahmat dan jajarannya. Terus Bapak Ibu dari Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia. Terus Bapak Ibu dari perusahaan efek ya yang ada di Padang dan sekitarnya. Terus juga Bapak narasumber ya, kali ini ada dua narasumber yaitu Pak Junedi Cerdas dari OJK dan yang kedua adalah Pak Firza dari Bursa Efek Indonesia. Terus Bapak Ibu semua yang hadir dalam acara sosialisasi kita pagi kali ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih kita ucapkan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya, rahmat-Nya, ridho-Nya, sehingga kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi
mengenai likuiditas provider kali ini. Bapak Ibu yang terhormat, kami dari OJK senantiasa berusaha selalu untuk mengembangkan pasar modal di Indonesia, Bapak Ibu ya. Kalau dari kami sebagai regulator, tugasnya diantaranya adalah membuat beberapa aturan gitu ya Bapak Ibu ya. Dan di tahun 2024 tahun yang lalu, dari kita, dari OJK ya, atas bantuan Bapak Ibu juga, dari Bursa Efek, terus masukan dari para pelaku, kita salah satu yang kita terbitkan adalah peraturan yang berkaitan dengan likuiditas provider ini. Jadi sudah ditetapkan tahun yang lalu dengan nomor 18 tahun 2024 mengenai likuiditas provider. Bapak Ibu, pada dasarnya kalau peraturan yang berkaitan dengan likuiditas provider ini adalah upaya dari kita ya, upaya dari kita bagaimana pasar modal kita itu bisa lebih dalam lagi, Bapak Ibu ya. Lebih dalam itu dalam arti bagaimana volume perdagangan di bursa kita, terus nilai perdagangan di pasar modal kita juga bisa memberi pengaruh kepada investor untuk lebih dalam melakukan transaksi di bursa ya. Sebagaimana kita ketahui, kalau berdasarkan statistik Bapak Ibu ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun volume transaksi nilainya itu juga semakin tinggi. Jumlah investor juga semakin banyak Bapak Ibu ya. Itu ya, ini kami mengucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semua dari para pelaku juga lebih aktif untuk berinvestasi di pasar modal. Walaupun dalam beberapa bulan terakhir kalau kita lihat memang indeksnya agak turun, tapi semoga ini adalah situasional saja. Nanti kalau situasinya sudah agak kondusif itu bisa bullish lagi, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Yang berkaitan dengan likuiditas provider ini pastinya nanti akan disampaikan lebih dalam lagi oleh Bapak Ibu narasumber ya. Itu pada dasarnya adalah ini adalah suatu landasan hukum buat kita semua untuk nanti adalah pihak-pihak yang menjadi provider ini ya, likuiditas provider ini itu adalah sebagai alas hukum ya, sebagai alas hukum bagi Bapak Ibu dari perusahaan efek untuk bisa menjadi likuiditas provider ini ya. Jadi kalau selama ini katakanlah kita ingin lebih melikuidkan perdagangan di pasar modal, nanti Bapak Ibu dari perusahaan efek itu bisa melakukan kvotasi jual beli efek ya, sehingga itu menarik buat investor. Nah, di sini adalah nanti ada landasan hukumnya, bagaimana nanti akan diterangkan lebih lanjut oleh Bapak Ibu narasumber. Jadi pada dasarnya dari kami dari OJK itu menghimbau ada kerjasama yang lebih ya dari regulator, baik dari OJK, terus Bursa Efek Indonesia, SRO gitu ya, terus dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa lebih memanfaatkan peraturan yang kita terbitkan kali ini Bapak Ibu ya. Sehingga tujuan dari kita itu untuk melakukan pendalaman pasar ya, pendalaman pasar itu bisa lebih tercapai. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Terima kasih kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk berkenan tetap di tempat. Selanjutnya sesi foto bersama. Kami turut mengundang Bapak Adi Surahmat, narasumber, moderator, dan tamu VIP lainnya untuk dapat bergabung ke tempat yang telah kami sediakan. Mungkin Ibu Atun bisa bergabung, Bu? Baik, saya pandu Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dengan gaya semangat Bapak Ibu mengepalkan tangan. 1, 2, 3. Selanjutnya sesi foto bersama dengan peserta. Untuk itu kami mohon kepada para peserta untuk berkenan untuk berdiri.
Baik, saya bantu pandu. 1, 2, 3. Dengan gaya semangat Bapak Ibu dengan mengepalkan tangan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat semula. Baik, hadirin yang kami hormati, selanjutnya pemaparan dan diskusi yang akan dimoderatori oleh analis Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal kepada Ibu Aida Givani Putri. Acara kami serahkan. Terima kasih kepada Ibu Desi selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas kehadirannya, kepada Bapak Halim Haryono selaku Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, kemudian Bapak Adi Surahmat selaku Deputi Direktur Pengawasan LJK 2, Bapak Ibu perwakilan dari SRO, kemudian Bapak dan Ibu pejabat dan pegawai dari OJK, dan Bapak Ibu dari perwakilan dari asosiasi serta perusahaan efek atas kehadirannya dalam sosialisasi POJK nomor 18 tahun 2024 tentang penyedia likuiditas. Kemudian izinkan saya memperkenalkan diri saya Aida Givani Putri yang akan bertindak sebagai moderator dalam acara sosialisasi POJK nomor 18 tahun 2024 tentang penyedia likuiditas. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Junaidi Cerdas Tarigan. Beliau merupakan analis senior pada Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Firza Rizky Putra selaku Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 1 PT Bursa Efek Indonesia. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah sesi pemaparan oleh Bapak Junaidi dan Bapak Firza, kemudian diikuti dengan sesi yang kedua yaitu adalah diskusi dan tanya jawab. Tanpa berlama-lama, mungkin saya akan mengundang yang pertama Bapak Junaidi Cerdas Tarigan untuk bergabung kepada saya di atas panggung. Kemudian yang narasumber kedua, Bapak Firza Rizky Putra. Saya memohon Bapak untuk bergabung pada saya di atas panggung. Ini Pak Jun dulu ya. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita mulai sesi ke-1 yaitu pemaparan oleh narasumber. Nanti sesi pertama Bapak Junaidi Cerdas Tarigan dulu, baru yang sesi kedua Bapak Firza ya. Ya, Pak Jun, mau saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Aida. Izin Pak Halim Haryono, Pak Adi Surahmat, sini juga ada Pak Hasulwan, Pak Arli ya dari kantor Bursa Efek Indonesia Sumatera Barat, Bapak Ibu perwakilan dari SRO, pelaku yang ada di Sumatera Barat ataupun yang memang hadir langsung dari Jakarta, kemudian Bapak Ibu yang hadir secara online di sosialisasi POJK 18 tahun 2024 tentang penyedia likuiditas. Baik, kami mulai Bapak Ibu, boleh sambil berdiri? Nggak usah. Iya, ini POJK baru
nomor 18 memang terbitnya tahun 2024 Bapak Ibu. Jadi POJK ini latar belakangnya untuk pendalaman pasar. Jadi memang di pasar modal Indonesia pada saat ini ada beberapa saham yang secara fundamental bagus, tapi secara volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dia dianggap kurang liquid. Nah, kemudian Bursa Efek dan OJK melakukan kajian. Apa sih sebenarnya yang perlu ditambahkan di ekosistem perdagangan, gitu ya. Nah, ini kita mencoba membuat satu POJK yang mengatur secara umum terkait dengan penyedia likuiditas atau kita sering sebut liquidity provider, sehingga di market itu ketika ada pihak yang mau menjual, ada yang membelinya, atau ketika ada pihak yang hendak membeli saham, efek dan lainnya, ada penjualnya. Liquidity provider ini sebenarnya bukan hal yang baru, sudah ada di warrant terstruktur dan di derivatif. Tapi kita mau coba ya Pak Firza ya, di ekuitas, di saham, di bursa efek, di pasar reguler. Apakah ini nanti akan manjur? Kita mencoba, paling tidak kita sudah mencoba di POJK ini mengatur penyedia likuiditas. Karena ternyata ada satu pasal gitu ya yang melarang adanya kuotasi ataupun order yang seperti tidak ini ya Pak ya, 91 dan 92 Undang-Undang Pasar Modal membatasi order yang memang tidak ditujukan untuk matching dan dealing antar si penjual dan pembeli. Sehingga dengan adanya POJK ini nanti arah ke depannya ini menjadi landasan hukum bahwa transaksi yang dilakukan oleh penyedia likuiditas bukanlah transaksi yang dianggap manipulasi pasar ataupun penciptaan gambaran semu di market. Jadi POJK ini amanat pasal 94 sebenarnya ya. Jadi OJK dapat menetapkan suatu kegiatan atau suatu transaksi yang bukan transaksi manipulasi ataupun penciptaan gambaran semu. Kedua hal ini, satu, kita butuhkan penyedia likuiditas dalam pendalaman pasar dan adanya landasan hukum bahwa transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan kuotasi itu bukan manipulasi, maka lahirlah POJK 18 2024. Kemudian peraturan ini cukup umum begitu Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak mengatur detail karena tata cara kuotasi, pengaturan jenis efek yang akan ditransaksikan itu nanti akan kita amanatkan ke masing-masing platform perdagangan. Kalau ekuitas saat ini ke bursa efek, nanti bursa efek, sehingga kami di sini meminta bantuan Pak Firza untuk menyampaikan konsep untuk liquidity provider di bursa efek atas efek bersifat ekuitas. Nanti bisa saja penyelenggara pasar lain begitu ya Pak, penyelenggara pasar alternatif gitu ya untuk yang surat utang mengatur lain. Jadi kita di POJK ini hanya mengatur bagaimana sebenarnya apa itu LP, panduan umum dan sebagainya. Detail, peran, mekanisme itu nanti akan diatur masing-masing penyelenggara pasar. Strukturnya cukup singkat, cuma 6 bab. Dan yang akan kita atur umum adalah yang substansinya ada di bab 2 sampai bab 4. Kita akan mengatur persyaratannya, larangannya, kemudian ada satu transaksi short selling oleh penyedia likuiditas, ada juga pengaturan dan pengawasan likuiditas, liquidity provider oleh penyelenggara pasar. Di ketentuan umum kami hanya mengatur beberapa definisi yang memang diatur berulang-ulang. Kita atur di sini penyelenggara pasar itu apa begitu ya.
penyelenggara pasar ini pihak baru. Di Undang-Undang Pasar Modal, kita belum mendefine apa itu penyelenggara pasar. Jadi penyelenggara pasar ini adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan pihak yang melakukan transaksi efek atau instrumen keuangan di pasar modal atau pasar keuangan yang terorganisir. Jadi ini bisa bursa efek, penyelenggara pasar alternatif, penyelenggara pasar lain di luar bursa yang akan dapat izin dari OJK. Jadi ini memperluas. Selama ini bursa efek, penyelenggara pasar itu bisa juga penyelenggara perdagangan di luar bursa. Kemudian ada penyedia likuiditas atau yang kita sebut liquidity provider. Ini pihak yang mendapat persetujuan dari penyelenggara pasar untuk memperdagangkan efek dan memiliki kewajiban melakukan kuotasi efek tertentu yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan efek. Jadi ini pihak ini ada dua, nanti adalah perantara pedagang efek atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Jadi saat ini baru PPE, broker yang bisa yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan kegiatan sebagai liquidity provider. Kuotasi ada proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli secara berkelanjutan. Ini adalah order dari si liquidity provider dalam rangka penciptaan likuiditas di market. Next, Mbak. Nah, ini siapa saja yang dapat menjadi liquidity provider? Pertama ada perantara pedagang efek. Dia harus dapat izin sebagai PPE atau perantara pedagang efek dari OJK. Kemudian dia memperoleh persetujuan dari penyelenggara pasar. Nanti persyaratannya, mekanisme persetujuan akan diatur oleh penyelenggara pasarnya. Ada juga pihak lain. Pihak lain ini bisa siapa saja. Misalnya untuk di PPA bisa lembaga perbankan, untuk yang liquidity provider di PPE Bus gitu ya. Bisa pihak lain. Kalau nanti kita buka sampai derivatif, apakah PPE derivatif bisa? Kita akan bisa nanti platformnya ya, penyelenggara pasarnya yang akan mengatur bagaimana mekanisme pihak tersebut sebagai liquidity provider. Mereka harus memenuhi persyaratan. Untuk yang pihak lain ini persetujuan dari OJK dan penyelenggara pasar. Kenapa persetujuan? Mungkin katakanlah bank sudah dapat izin dari OJK kompartemen perbankan di pasar modal. Jenis izinnya bukan izin usaha tapi persetujuan. Bank yang memperoleh persetujuan sebagai liquidity provider di penyelenggara pasar. Nah, masing-masing akan memenuhi persyaratan sebagai liquidity provider yang akan diatur oleh penyelenggara pasarnya. Jadi nanti akan ada aturan detail di luar POJK ini yang akan diterapkan masing-masing penyelenggara pasar. Karena mungkin berbeda gitu ya, mekanisme perdagangan di ekuitas dan di e-bus, sehingga kita amanatkan ke masing-masing penyelenggara pasar saja. Kewajibannya mereka wajib menyediakan likuiditas gitu ya. Ketika mereka memperoleh persetujuan sebagai liquidity provider, dia harus mengajukan efek apa yang mereka mau kuotasi, dan dari situ nanti penyelenggara pasar akan mengatur bagaimana mekanisme persyaratan minimal untuk melakukan kuotasi dan sebagainya. Kemudian dalam melakukan kuotasi sebagai liquidity provider, penyedia likuiditas juga harus melaksanakannya untuk perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien. Jadi kita harapkan ketika melakukan kuotasi itu bukan dalam rangka penciptaan gambaran semu ataupun manipulasi pasar. Jadi itu yang dilarang gitu ya. Beberapa kuotasi yang dilakukan diharapkan hanya untuk peningkatan likuiditas, bukan dalam rangka penciptaan gambaran semu. Kemudian untuk pelaksanaan kuotasi atas efek tertentu dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari penyelenggara pasar. Jadi ada dua tahapan.
saya ambil contoh broker dealer, mereka harus dapat persetujuan dari penyelenggara pasar sebagai penyedia likuiditas. Kemudian atas efek yang mau dikuotasikan juga harus disetujui. Nanti mungkin Pak Firja bisa sampaikan, nanti bursa akan memberikan flag tertentu ya Pak. Bagi misalnya broker A itu mau menjadi LP atas saham X. Nah itu harus persetujuan lagi. Untuk saham Y masuk lagi ke penyelenggara pasarnya untuk memperoleh persetujuan sehingga terpantau semuanya bahwa kuotasi-kuotasi yang dilakukan oleh broker X atas saham Y itu adalah dalam rangka liquidity provider. Ini adalah tata caranya. Tadi sudah persyaratan ya, sekarang kita masuk ke short selling oleh liquidity provider. Jadi kami juga membuka Bapak dan Ibu yang hadir online ataupun offline mekanisme short sell oleh liquidity provider. Karena mungkin saja dalam melaksanakan kewajiban Bapak dan Ibu sebagai liquidity provider, Bapak dalam posisi short gitu ya, match tapi pada saat itu barangnya tidak ada. Karena dalam pelaksanaan tugas gitu ya, bukan dalam rangka yang lain, dalam pelaksanaan tugas sebagai LP, posisi short dimungkinkan mekanisme short selling oleh liquidity provider dalam rangka pemenuhan kewajiban mereka. Nah ini juga kami buka di masing-masing market, contohnya saham untuk LP yang di pasar saham, kemudian warrant terstruktur untuk di LP yang di warrant terstruktur, dan underlying dari kontrak derivative effect untuk LP di KDE, kontrak derivative effect. Nah di sini ada satu kondisi, kita tidak mewajibkan harga penawaran yang dimasukkan ke penyelenggara pasar itu uptick rule gitu ya. Ketika short, ketika itu penawarannya itu bisa di bawah atau sama dengan harga terakhir yang terjadi di bursa efek. Nah, dalam rangka short selling di POJK ini juga bagi penyedia likuiditas diatur tidak harus memenuhi ketentuan kewajiban mereka dalam melakukan transaksi short selling sesuai POJK 6 tahun 2024 yang mengatur secara umum transaksi margin dan short selling bagi perusahaan efek. Jadi bab ini mengatur dimungkinkannya LP melakukan short sell dan beberapa relaksasi seperti dikecualikannya ketentuan uptick rule dan kewajiban di POJK 6. Lanjut Mbak. Nah kemudian setelah tadi persyaratan short selling, kita mengatur sebenarnya pengaturan dan penguasaan LP oleh penyelenggara pasar. Karena mereka melakukan kegiatannya day to day-nya di penyelenggara pasar, kami juga meminta atau mengamanatkan penyelenggara pasar untuk melakukan pengawasan atas kegiatan LP, karena mereka paling dekat gitu ya, order jual belinya ada di market, sehingga harusnya first line defense-nya itu ada di teman-teman penyelenggara pasar, baik itu nanti bursa efek, PPA atau penyelenggara pasar lainnya. Pertama, penyelenggara pasar harus melakukan pengawasan, kemudian ada juga pengaturan oleh LP begitu ya. Jadi penyelenggara pasar itu akan mengatur efek apa saja yang bisa dikuotasikan, kemudian persyaratannya, yang tadi persyaratan detail bagi broker ataupun pihak lain untuk menjadi liquidity provider. Kemudian mereka harus mengatur mekanisme pemisahannya, apakah ini order dalam rangka transaksi reguler brokernya atau dalam rangka kuotasi sebagai penyedia LP. Hak dan kewajiban liquidity provider, mekanisme keterbukaan informasi, dan ketentuan administrasi penyimpanan, pencatatan dan sebagainya, secara detail mekanismenya akan diatur oleh penyelenggara pasar. Nah di POJK kami juga meminta dalam rangka penentuan efek begitu ya, kami juga memberikan panduan ke penyelenggara pasar. Penyelenggara pasar dalam menentukan efek yang dapat dikuotasikan itu melihat volume, frekuensi transaksinya,
kapitalisasi pasarnya, rentang atau spread fraksi harga, rasio floating shares-nya, kemudian fundamental. 6 parameter ini harapannya dapat diimplementasikan oleh teman-teman penyelenggara pasar. Misalnya bursa efek, sebelum nanti bursa efek menentukan saham-saham mana yang dapat dikotasikan dalam rangka liquidity provider dan sebagainya. POJK juga mengatur terkait dengan laporan, catatan pembukuan, dan peraturan oleh penyelenggara pasar seperti peraturan bursa, LKP dan LPP saat ini juga harus diajukan ke OJK untuk memperoleh persetujuan. Ini isi bab 4 terkait pengaturan dan pengawasan. Bab 5 ini ketentuan lain-lain begitu Bapak Ibu terkait sanksi. Di ketentuan penutup kami mencabut beberapa pengaturan liquidity provider yang saat ini sudah ada dan diatur di POJK KDE 32 tahun 2020, kemudian pasal 36, pasal 39 POJK 8 2021 tentang waran terstruktur. POJK ini mulai berlaku 6 bulan sejak tanggal diundangkan. April begitu ya Bapak Ibu, diundangkan Oktober, harapannya April sudah berlaku. Kami saat ini juga implementasi peraturannya, sedang finalisasi ya Pak Firza, peraturan bursa terkait dengan liquidity provider. Nanti ketika itu sudah ada, sudah terbit, liquidity provider di pasar saham, di reguler, di bursa mungkin sudah bisa terimplementasi. Nanti secara detail terkait hal itu nanti akan disampaikan Pak Firja. Mungkin demikian Bu Aida yang bisa kami sampaikan. Kami kembalikan ke Bu Aida. Baik, terima kasih Bapak Junaidi Cerdas Tarigan. Untuk sesi kedua, kami persilahkan Pak Firza Rizky Putra. Thank you Bu Aida, selamat pagi Pak Alim, Pak Aswan, Bu Atun, Bapak Ibu semua dari pengguna partisipan dan juga pelaku pasar, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Pak Jun sudah menyampaikan terkait dengan pemaparan POJK 18 tentang liquidity providers. Nah, kita akan memaparkan juga konsep pengaturan dari khususnya terkait liquidity provider saham. Karena kalau misalnya sebagaimana Pak Jun sampaikan bahwa liquidity provider such warrant, liquidity provider derivatif saat ini sebenarnya sudah terimplementasi, dan yang baru yang akan kita perkenalkan adalah liquidity provider saham. Pak Halim sudah menyampaikan tujuan dari penyedia liquidity providers ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan market depth, mengurangi spread sehingga market kita lebih liquid lagi ke depannya. Apa itu liquidity providers? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Jun, sebenarnya liquidity providers adalah anggota bursa yang telah mendapatkan persetujuan dari bursa untuk menyampaikan kewajiban untuk melakukan kuotasi atas saham tertentu dalam daftar efek liquidity provider saham guna mendukung terciptanya likuiditas. Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah yang akan menjadi liquidity provider adalah anggota bursa yang telah memenuhi persyaratannya dan sudah memiliki izin dari Bursa Efek Indonesia. Nanti pastinya akan ada daftar saham-saham apa saja yang bisa dilakukan kuotasi. Kita akan cek fundamentalnya, likuiditasnya dan seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetapi pastinya untuk liquidity provider tidak akan dibuka untuk semua saham. Basically saham yang dapat diperkenankan untuk melakukan liquidity provider pada tahap ini adalah saham-saham yang memiliki fundamental yang baik, tetapi likuiditasnya kurang. Jadi kita ingin ada mekanisme khusus terkait dengan liquidity provider sehingga saham tersebut bisa ditransaksikan secara teratur, wajar dan efisien dan sesuai dengan dari fundamental dari saham tersebut. Nah, apa itu kuotasi? Karena fungsi dari liquidity provider adalah memberikan kuotasi. Kuotasi adalah memberikan order beli dan jual secara bersamaan dan secara berkesinambungan. Nah, jadi mungkin kalau yang bedanya saat ini untuk melakukan order harus beli saja ataupun jual saja. Tetapi untuk liquidity provider dia wajib memberikan kuotasi beli dan jual. Jadi akan ada selalu standby buyer ataupun juga standby seller untuk seluruh investor untuk mentransaksikan saham-saham tersebut. Nah, jadi memastikan bahwa fungsi liquidity provider itu ada. Jadi kapanpun investor ingin membeli ada barangnya, kapanpun investor ingin menjual mereka pun juga
siap untuk menampung sehingga terciptanya fungsi likuiditas. Oke, sebagaimana tadi Pak Jun sampaikan bahwa untuk liquidity provider tadi Pak Jun sudah menyampaikan dengan sangat komprehensif terkait dengan peraturan OJK-nya yaitu POJK 18 tentang penyedia likuiditas. Nah, di POJK 18 diatur terkait dengan mekanisme peraturan apa saja yang bisa dipenuhi untuk penyelenggara pasar, sahamnya dan lain-lain. Nah, kita akan juga menurunkan peraturan bursanya. Dan juga pastinya nanti izinnya juga akan diberikan yang pastinya comply dengan POJK 18 juga tentang peraturan bursa tentang liquidity providers. Jadi untuk POJK 18 diatur bahwa kotasi atas efek yang dilakukan oleh liquidity providers memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh penyelenggara pasar bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dalam pasal 91 dan pasal 92 karena dalam pasal 94 UPM diperlukan landasan hukum untuk anggota bursa yang bertindak sebagai liquidity providers untuk memberikan order beli dan juga order jual. Tetapi pastinya juga kita akan memastikan bahwa liquidity providers dilarang untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada penyelenggara pasar. Jadi walaupun di granted gitu ya license-nya, tetapi memastikan bahwa order yang diberikan itu tetap sesuai dan tidak menimbulkan manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu. Dalam melakukan kegiatan likuiditas efek, LP wajib melakukan perdagangan yang teratur, wajar dan efisien dan pastinya kita tetap melakukan kegiatan pengawasan atas seluruh order yang dilakukan oleh liquidity providers atas saham yang dikotasikan. Liquidity providers yang terbukti melakukan pelanggaran maka akan dapat diberikan sanksi. Apa tujuan dan manfaat liquidity providers? Pastinya yang terutama untuk implementasi liquidity providers adalah untuk meningkatkan likuiditas pasar saham di Bursa Efek Indonesia di capital market. Untuk industri sendiri, apa sih yang disebut dengan meningkatkan likuiditas? Yang pertama adalah untuk menurunkan ataupun mengurangi bid dan ask spread dari suatu saham yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi kalau kita lihat mungkin saat ini ada suatu saham yang ditransaksikan gapnya jauh banget gitu ya, bid ask spreadnya jauh. Nah dengan ada liquidity providers, nanti diharapkan gapnya tidak terlalu jauh, spreadnya pun juga semakin narrow, jadi sehingga untuk bertransaksi semakin efisien. Yang kedua juga volumenya juga semakin bertambah karena dalam melakukan kegiatan kotasi kita akan memberikan minimum volume yang perlu dikotasikan sehingga tetap akan ada volume sesuai dengan ekspektasi dari pelaku pasar. Jadi mungkin ada kotasinya yang narrow tapi ternyata ordernya cuma 1 lot ataupun 2 lot. Nah dengan adanya liquidity providers kita juga memastikan bahwa liquidity providers kalau memberikan kotasi beli dan jual harus sesuai dengan minimum volume yang kita tentukan. Yang ketiga juga ada increase market depth. Nah memastikan juga kotasi yang diberikan tidak hanya narrow, volumenya juga sufficient tetapi dia akan terus ada di dalam market. Jadi tidak hanya mungkin pagi doang jam 9 ternyata jam 10 udah nggak ada. Nah itu kita juga memastikan bahwa kegiatan kotasinya itu akan terus ada sampai dengan jam perdagangan itu selesai. Mungkin ada tiringnya ya, mungkin berapa persen di tahap awal dan kita akan naikkan. Dan pastinya ini untuk menjaga price stabilization agar perdagangan atas saham tersebut dilakukan sesuai dengan fair value dari fundamental perusahaan tercatat tersebut sehingga memang ini tujuannya adalah untuk mengurangi manipulasi ataupun juga mengurangi untuk memberikan gambaran semu. Untuk anggota bursa pastinya ini adalah sarana opportunity bisnis yang baru. Bapak Ibu sekalian tidak hanya bisa mendapatkan profit dari brokerage tetapi juga bisa mendapatkan profit dari bid ask spread yang diciptakan dengan cukup wajar. Jadi ada spread trading juga akan ada nanti brokerage. Kita juga dari bursa akan memberikan insentif untuk anggota bursa yang menjadi liquidity providers karena tujuannya untuk menciptakan likuiditas. Untuk anggota bursa yang menjadi liquidity providers untuk melakukan strategi hedging dalam memberikan kotasi sebagaimana dari Pak Jun sampaikan bahwa dalam POJK 18 sudah diberikan privilege untuk melakukan short selling. Kalau kita tahu semenjak pemberlakuan POJK 6 tentang margin dan short selling yang baru untuk melakukan short selling tidak lagi uptick rule tetapi menjadi ethic. Nah tetapi untuk anggota bursa yang bertindak sebagai liquidity provider karena dia mempunyai kewajiban yang lebih dalam memberikan kotasi dia harus melindungi posisi dia untuk melakukan hedging maka untuk short sellingnya pun juga diberikan privilege yang berbeda dari POJK 6 tentang margin dan short selling. Untuk exchange members ini juga bisa menjadi sarana opportunity untuk mempunyai business deals dengan yang lain. Let's say perusahaan tercatat ataupun juga mungkin external LP dan lain-lain. Oke, ini harapan kita Bapak dan Ibu sekalian market reform through liquidity providers.
Harapannya saat ini yang ada di market kita mungkin untuk rata-rata nilai transaksi harian untuk satu sahamnya adalah kurang lebih 0,75, 0,6 sampai 0,75 million US dollar. Harapannya dengan adanya liquidity providers kita bisa naikkan sampai dengan 1 million US dollar per sahamnya in average. Jadi harapannya semakin tinggi, semakin depth-nya, semakin value semakin bagus sehingga nanti transaksi kita semakin liquid. Dan untuk spread juga kurang lebih ini saat ini 3,26 tick ya untuk saham-sahamnya. Harapannya dengan ada market spread, dengan ada liquidity providers, market spreadnya semakin narrow menjadi sampai kurang lebih 2 tick. Jadi kita akan narrow juga untuk yang ticknya ini yang akan kita atur yang akan berbeda. Jadi liquidity providers ini tidak hanya seperti diberikan izin dan dia bisa melakukan kotasi sesuai dengan keinginan dia, tetapi harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi dalam konteks memenuhi ketentuan yang kita katakan adalah penyedia likuiditas. Jadi harus ada memenuhi syarat-syarat likuiditas yang kita acknowledge. Jadi dia tetap perlu memastikan. Nah, harapannya dengan adanya liquidity providers, market kita semakin dalam ya dengan transaction value yang lebih banyak dan juga semakin narrow spreadnya. Jadi akan semakin murah dan akan semakin efisien bagi investor untuk bertransaksi di pasar modal Indonesia. Oke, untuk ketentuan liquidity providers, sahamnya apa saja, nanti Bursa Efek Indonesia akan memberikan saham-saham yang dapat dikotasikan oleh liquidity provider. Saat ini mungkin mekanismenya sama dengan rebalancing index LQ45 atau ADX 30. Kita akan tetapkan saham-saham apa saja yang bisa di liquidity providers kan 6 bulan sekali di bulan Februari dan bulan Agustus. Persyaratan yang diatur adalah sebagaimana diatur oleh POJK 18, kita akan memastikan memenuhi certain volume dan frekuensi transaksi harian, kapitalisasi pasar tertentu, rentang flasi harga harian, rasio floating shares, dan juga fundamental saham. Jadi memastikan bahwa saham yang dikotasikan juga saham yang memiliki fundamental yang baik, yang memiliki ternyata kapitalisasi pasar yang sufficient untuk dilakukan market making. Jadi ini memang memastikan bahwa sahamnya pun juga sesuai dengan fundamental yang nanti bisa dikotasikan. Saham apa saja? Yang pertama ini mungkin yang kita akan atur lebih lanjut dalam surat keputusan. Yang pertama saham yang masuk dalam papan pemantauan khusus, tetapi ini hanya kriteria yang terkait likuiditas, yaitu terkait free float dan juga tidak liquid. Jadi kita masukkan itu. Yang kedua adalah kita filter. Saham medium tuh, saham illiquid tuh medium liquid yang memenuhi kriteria volume dan frekuensi transaksi harian berada pada persentil 75% terbawah. Jadi kita akan atur volume dan frekuensi, kita akan lihat 75% ke bawah itu seperti apa. Jadi untuk saham yang sudah volumenya bagus, frekuensinya bagus, otomatis kita tidak butuhkan lagi untuk mekanisme liquidity provider karena dia sudah sangat liquid. Jadi ini untuk saham yang fundamentally bagus, tapi likuiditasnya kurang. Yang kedua market cap-nya juga lebih dari 25% ke atas. Jadi kita tidak memasukkan saham-saham yang market cap-nya kecil. Karena kita ingin memastikan bahwa memang fundamentally bagus dan juga memiliki potensi untuk diperdagangkan sesuai dengan fair value dari perusahaan tercatat tersebut. Seperti harian berada pada persentil lebih dari 60, jadi ini kita memastikan yang tidak sangat gap banget gitu ya untuk spreadnya juga tidak terlalu jauh, dan yang keempat adalah memiliki free float paling kurang 2,5%. Jadi kita memastikan juga free floatnya cukup untuk dapat dilakukan transaksi ya, untuk memastikan bahwa tidak terjadi perdagangan manipulasi pasar ataupun juga terciptanya perdagangan yang semu. Filter kedua mengeluarkan saham-saham selain kriteria yang lain dalam papan pemantauan khusus, berarti ini kriteria yang terkait fundamental ya. Karena papan pemantauan khusus itu ada dua aspek, yang likuiditas dan fundamental. Yang fundamentally tidak baik mungkin tidak kita akan masukkan ke dalam saham-saham papan pemantauan khusus dan juga saham-saham yang terkenakan suspensi. Kita juga akan mempunyai kewenangan untuk memastikan bahwa saham-saham yang kita keluarkan itu sesuai dengan fundamental yang baik. Jadi akan ada kewenangan bursa untuk tidak mencantumkan efek dalam daftar efek LP dan juga mengeluarkan efek dari daftar efek LP. Just in case terjadi keadaan tertentu yang masuk dalam perusahaan tercatat tersebut. Jadi kita masih memastikan bahwa saham yang dapat dikotasikan adalah saham-saham yang baik. Oke, untuk liquidity provider saham sendiri, karena ini adalah ada kriteria ataupun ada ketentuan yang kita wajibkan untuk menjaga likuiditas, ini yang kita akan aturkan. Yang pertama adalah maksimum spreadnya adalah 5 tick, tidak boleh lebih dari 5 tick. Jadi memastikan bahwa kotasi yang diberikan itu juga narrow.
Jangan dia diberikan lisensi liquidity providers menyediakan kotasi, tetapi ternyata kotasi yang diberikan sangat jauh gitu ya, sehingga tidak terciptanya likuiditas yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah minimum quantity-nya 15 slot, jadi memastikan bahwa minimum kiri dan kanan itu ada 15 slot setiap saat. Once dia sudah match ataupun sudah habis, dia wajib mengisi kembali minimum 15 slot. Jadi untuk memastikan bahwa seluruh investor itu bisa keluar, ada standby buyer, ada standby jual, standby beli. Jadi bisa beli kapan saja, bisa jual kapan saja. Yang ketiga adalah ada minimum presence, yaitu minimum 50%. Jadi memastikan bahwa kotasi dari liquidity provider saham ini itu selalu ada di market, tidak boleh hilang. Jangan dia kotasi di jam 9 ternyata jam 10 udah habis dan dia nggak isi lagi. Nah itu kita akan pastikan bahwa liquidity providers tetap terus melakukan kotasi, memberikan kotasi. Kalau dia kena match ataupun di hit, dia akan terus memberikan kotasi yang baru sehingga likuiditasnya tetap terjaga dan minimum transaction hariannya adalah 100 juta rupiah per saham. Jadi memastikan memang saham yang diberikan kotasi akan memiliki likuiditas yang membaik dari sisi maksimum, daripada sisi spread, dari sisi quantity dan juga dari sisi transaction value. Oke, untuk liquidity providers wajib melakukan kotasi saham sampai dengan hari terakhir periode daftar efek LP tersebut. Jadi mekanismenya kurang lebih dia akan mendaftarkan ke bursa dan dia akan pilih saham-saham mana yang akan dilakukan kegiatan kotasi. Kita akan mengumumkan kepada publik bahwa let's say perusahaan ini memiliki liquidity providers PT XX Sekuritas. Jadi semua publik akan tahu bahwa liquidity providers ini memberikan kotasi atas kegiatan saham tersebut. Oke, untuk liquidity providers juga wajib melakukan kotasi untuk menggunakan dedicated user. Ini sehingga ini untuk mekanisme monitoring baik di bursa maupun di OJK, apakah dia sudah memenuhi ketentuannya in terms of spread, volume ataupun juga value, kita juga bisa sama-sama ketahui dan kita bisa bahan evaluasi bersama. Jadi memastikan bahwa anggota bursa yang bertindak sebagai liquidity providers ini benar-benar bertanggung jawab atas order yang diberikan oleh liquidity providers. Pastinya kita juga memberikan pembebasan kotasi dalam hal let's say ternyata batasan minimal transaksi hariannya semua kewajibannya sudah terpenuhi, ataupun juga saham yang let's say terkena suspensi, definitely tidak bisa dilakukan kotasi. Terjadi kondisi darurat ataupun juga terkena batas atas auto rejection ataupun batas bawah auto rejection, kita juga akan waive kewajiban liquidity providers dan juga kondisi-kondisi lain yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi ada beberapa, kita memastikan bahwa liquidity providers menjalankan kewajibannya dari sisi penyediaan likuiditas, tetapi kita juga memaklumi let's say ternyata ada force majeure ataupun juga saham yang terkena suspensi, kita juga akan kasih waiver. Jadi hopefully it's a win-win solution ya untuk liquidity providers, karena pada saat-saat tertentu pastinya akan sangat berat untuk memberikan penyediaan likuiditas dalam hal let's say ada suspensi, force majeure ataupun juga saham yang terkena auto rejection dan lain-lain, karena akan sangat sulit untuk melakukan hedging. Oke, tadi Pak Jun juga sudah menyampaikan bahwa untuk liquidity provider saham itu ada privilege untuk melakukan short selling karena dia harus selalu terus-menerus memberikan kotasi baik standby buyer maupun standby seller. Jadi akan ada privilege dalam kotasi dalam melakukan transaksi short selling. Sebenarnya privilege ini merupakan privilege yang sama yang sudah diatur juga untuk liquidity provider sacu warrant dan juga liquidity provider derivatif. Tetapi berbedanya adalah mungkin kalau liquidity provider sacu warrant dan derivatif adalah untuk underlying-nya, tetapi ini karena underlying-nya sama-sama saham. Jadi liquidity providers-nya juga melakukan short selling atas saham tersebut. Jadi untuk liquidity providers dalam rangka melakukan kotasi dan hedging, liquidity provider saham dapat melakukan short selling paling banyak satu kali fraksi di bawah harga perdagangan terakhir ataupun last done price. Jadi ini berbeda dengan mekanisme di POJK 6 untuk melakukan transaksi short selling biasa. Untuk investor melalui POJK 6 untuk melakukan transaksi short selling biasa harus at tick ataupun sama dengan harga yang terakhir. Tapi untuk liquidity providers karena dia dalam posisi hedging ataupun kotasi, dia bisa melakukan short selling satu tick di bawah harga tersebut. Tapi pastinya tetap kita laporkan, tetap kita monitoring karena ada laporan yang wajib disampaikan ke bursa secara bulanan atas kegiatan transaksi short selling yang dalam rangka melindungi kotasinya dan juga memastikan penyelesaian atas transaksi short selling tersebut. Jadi wajib dipastikan bahwa tidak ada gagal serah ketika dia melakukan short selling, baik melakukan pinjam meminjam efek ataupun juga melakukan serah dari
portofolio sendiri. Nah itu yang kita tetap pastikan bahwa dalam rangka melakukan short selling, delivery-nya tetap terjaga dan tidak terjadi gagal saraf. Persyaratan anggota bursa kurang lebih in general seperti apa? Apakah seluruh anggota bursa bisa menjadi liquidity providers? Jawabannya tidak. Karena kita wajib memastikan risk management dan juga capital sufficiency dari anggota bursa. Jadi walaupun kita berikan izinnya kepada anggota bursa, tetapi tidak bisa semua anggota bursa mendapatkan izin liquidity providers. Yang pertama adalah ada capital requirement. Jadi kita menetapkan bahwa minimum NKBD dari anggota bursa yang ingin mendaftar sebagai liquidity providers adalah 100 miliar rupiah. Jadi tidak bisa semua anggota bursa mendaftar karena dia perlu memastikan bahwa kuotasi dapat dijalankan, dapat terus selalu ada kuotasinya, dan salah satu yang kita lihat adalah capital requirement minimum 100 miliar rupiah. Yang kedua akan ada risk management, SOP, dan dedicated person in charge yang memastikan bahwa tadi yang Pak Jun sampaikan, pemisahan kuotasi, lalu juga kuotasi dilakukan sesuai dengan kewajiban, ada spread, ada volume, dan lain-lain, dan juga akan ada manual operations dan data storage. Jadi akan ada dedicated person in charge yang bertanggung jawab untuk kuotasi yang diberikan oleh anggota bursa tersebut. Pastinya juga wajib memiliki sistem untuk dapat melakukan kuotasi. Sistem tersebut perlu memastikan bahwa kuotasi ataupun order yang disampaikan itu tidak lebih dari kewajiban yang kita terapkan. Jadi harapannya dari sisi anggota bursa juga tidak bisa menyampaikan order kuotasi yang di luar dari kewajiban yang kita sampaikan. Jadi tidak bisa lebih dari 5 spread, 5 tick, tidak bisa kurang dari 15 slot, dan lain-lain. Jadi itu kita juga memastikan bahwa sistem tersebut sudah imply di masing-masing anggota bursa, dan sistem tersebut juga di-review oleh independent reviewer. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, timeline pengajuan tadi ya, kita akan menerapkan bulan Februari sampai dengan bulan Agustus, Bapak Ibu sekalian. Jadi along the way bisa mengajukan lisensi kepada kami, kepada penyelenggara pasar ataupun bursa efek. Lalu kita akan mereview semuanya, baik sistem dan capital requirement, dan apabila memenuhi kita akan melakukan aktivasi dari liquidity providers. Setelah mendapatkan licensing, silakan anggota bursa yang sudah mendapatkan lisensi untuk mendaftarkan saham-saham apa saja yang ingin dikuotasikan dan dicatatkan kepada kami. Nanti kami akan alignkan dengan sistemnya, dan silakan melakukan kuotasi sesuai dengan periodenya. Minimum penyediaan kuotasi adalah 90 hari kalender. Jadi memastikan bahwa tidak sebentar saham-saham yang dipilih oleh liquidity providers ini, dan akan terus berkelanjutan. Karena memang tujuan utama dari liquidity providers adalah menciptakan likuiditas. Oke, kurang lebih seperti ini tadi ya Bapak Ibu sekalian, in words, liquidity providers mengajukan permohonan untuk memilih saham untuk dilakukan kuotasi sesuai dengan daftar efek yang kami terapkan nantinya. Dan juga permohonan tersebut harus diwajukan paling lambat 90 hari setelah penetapan daftar efek yang baru, dan juga dalam hal LP saham tidak mengajukan permohonan untuk memilih saham baru, maka bursa tidak dapat menerima permohonan diajukan dan liquidity provider saham dapat menyampaikan untuk periode selanjutnya. Jadi kita ingin memastikan bahwa mekanisme kuotasi dilakukan paling lambat 3 bulan. Jadi akan selalu ada, tapi harapannya sih along the way nanti kita akan tingkatkan, dan setiap saat nanti selalu ada kuotasinya. Liquidity providers yang ingin me-withdraw saham-saham yang mungkin dia tidak ingin kuotasikan, dia juga wajib lapor kepada Bursa Efek Indonesia. Jadi kapanpun ada penambahan ataupun extension ataupun juga pengurangan saham-saham yang dapat dikuotasikan oleh liquidity providers itu harus dilaporkan kepada Bursa Efek Indonesia, karena kami akan terus memonitoring kegiatan kuotasinya. Jadi apakah itu ada yang baru ataupun yang lain, kita akan lihat dan kita akan monitoring apakah progresnya sudah cukup baik dan kuotasinya sudah tercapai. Oke, tadi sebagaimana Pak Ajud sampaikan, ini bukan merupakan upaya untuk menciptakan gambaran semu ataupun juga mekanisme manipulasi pasar. Akan ada sanksi dan juga even pencabutan surat persetujuan apabila liquidity providers terbukti melanggar atas undang-undang ataupun juga peraturan yang ada di pasar modal Indonesia. Jadi akan ada sanksi maupun juga pencabutan ataupun surat persetujuan, karena pastinya kita sebagai market operator, bursa juga tetap melakukan pengawasan
atas kegiatan kuotasi yang dilakukan oleh liquidity provider saham. Jadi sebagaimana diatur dalam peraturan nomor 2A tentang perdagangan efek bersifat ekuitas, kegiatan liquidity provider saham tidak dikecualikan dari aktivitas pengawasan transaksi. Jadi akan ada pengawasan yang tetap kami lakukan terhadap anggota bursa yang bertindak sebagai liquidity provider. Oke, dalam hal saham yang dipilih oleh liquidity providers, saham merupakan saham afiliasi, ini sebagaimana tindak lanjut dalam POJK 18 ya, ini wajib juga ada keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat paling lambat 1 hari bursa setelah mendapatkan persetujuan bursa dalam webnya ya Bapak Ibu sekalian, dan juga ada beberapa threshold yaitu liquidity provider saham wajib menjual kembali saham tersebut paling besar 20% dari total saham yang dimiliki oleh LP saham. Jadi akan ada threshold dalam hal let's say akan ada dia melakukan kuotasi untuk saham afiliasi. Jadi kita juga memastikan bahwa keterbukaan informasi dari liquidity providers ini juga tetap terjaga dan juga pastinya monitoring dan pengawasan yang kita lakukan terhadap liquidity providers. Mungkin demikian dari kami, Mbak Aida, saya kembalikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Junaidi Cerdas Tarigan dan Bapak Firza Rizky Putra atas pemaparannya. Saya izin buka untuk sesi diskusi. Pertama-tama dari Bapak Ibu yang hadir secara offline, saya persilakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan Pak, sebutkan dari instansi mana dan namanya. Boleh berdiri ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Izin nama saya Abdul Ghali, saya Abdul Al dari BRI. Ini udah kosong. Saya dari BRI Ambil. Saya Bisa juga narik panel. Narik itu gimana? investor saham. Di kanan. Jadi saya dari sisi liquidity provider tadi ya Pak. Artinya gini Pak, saya ingin bertanya, selain instansi dan saya sudah investor gitu Pak. Kalau kita tahu kalau liquidity provider bisa juga dikatakan sebagai price maker ya Pak. Sudah pasti ya Pak, seperti itu. Nah, misalkan Pak, kalau di satu saham dia sebagai investor, kalau saya investor sekarang Pak, bukan trader lagi, bukan scalper lagi gitu ya Pak. Intinya mereka lah info A1-nya gitu Pak, salah satu. Nah, ada ini nggak Pak? Misalkan dari salah satu providernya membocorkan hal-hal misalkan sinyal-sinyal atau apa itu ada, itu apakah melanggar etik Pak? Atau bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tentunya akan berakibat kerugian juga bagi si investor tertentu Pak, misalkan trader tertentu dengan skalanya mungkin ya kalau lebih mungkin skala baru lah gitu ya Pak, atau dikembangkan investor gitu Pak. Nah itu bagaimana etiknya Pak, secara etika ya, apakah itu memang dilakukan atau memang dilarang Pak sebetulnya hal-hal seperti itu Pak. Jadi itu Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan kedua dari Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, tidak ada. Izin dijawab Pak Jun ke Pak Firza. Terima kasih Pak. Setahu saya ini Pak, penyebaran informasi yang memang menciptakan dalam semua gitu ya. Saya nggak tahu apakah LPI nanti menciptakan itu untuk menciptakan apa dan seperti itu yang sebenarnya belum tentu seperti itu gitu ya Pak, membocorkan sesuatu dan sebagainya. Di situ ketika itu ada ketentuan pidananya gitu ya Pak. Satu sebenarnya dua
Selain satu, walaupun belum ada transaksi, tapi sudah menciptakan rangkaian perbuatan yang dalam rangka terjadinya atau terciptanya barang semu, baik tadi pembocoran informasi, itu kan bisa jadi belum tentu sama gitu ya Pak. Informasinya apakah baik atau memang dia tujuannya untuk mengkondisikan price ini sebenarnya, itu yang masih dilarang gitu ya Pak. Di sini kegiatannya menciptakan identitas berdasarkan data yang ada di bursa dan itu tetap dilarang. Dia operasi dalam identitas tanpa ada dan tetap berlaku larangan sekian 192. Jadi walaupun dia dapat izin sebagai LP, nanti aturan-aturan itu yang baik di JDK ataupun di bursa tetap harus diikuti karena mereka termasuk tadi tidak ada transaksi akan kita tidak boleh buat perjanjian gitu ya, atau perbuatan apapun cukup luas gitu ya Pak, termasuk meresepkan informasi dan sebagainya, itu tetap menjadi larangan dan memang diancam dengan pidana di pasal itu Pak. Mungkin Pak Pak sebenarnya kalau misalkan Pak dan Bapak Ibu, jadi dengan ada mekanisme liquidity providers ini tidak mengecualikan kegiatan atau kawasan untuk monitoring yang kami lakukan terhadap pergerakan harga. Jadi kalau dalam hal yang ternyata terbukti insiders ataupun juga ada indikasi manipulasi ataupun penciptaan transaksi semu dengan adanya seakan-akan bikin sesuatu yang happening gitu ya, news dan lain-lain, kita tetap terus akan kami lakukan pengawasan. Jadi memastikan bahwa dengan adanya liquidity providers tidak mengurangi kegiatan pengawasan yang kita lakukan untuk menciptakan perdagangan terhadap terjadi. Oke, Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak Jumpa. Sudah cukup Pak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi dari ya silakan Pak. Sebutkan dari instansi lain. Yang berlangganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Musli dari Fakultas Universitas Cabang Padang, Pak. Selamat pagi, Pak. Yang mau saya tanyakan tentang GOJK 14, apakah ada korelasi dengan GOJK 06 tahun 2004 tentang biaya wajib dan kasus stock selling? Setelah itu yang saya mau tanyakan, apakah dalam mekanisme perdagangan nanti penyedia likuiditas akan melakukan ini dalam sesi perdagangan dari sesi 1 dan 2 gitu. Mekanismenya seperti apa nanti bisa kita sosialisasikan. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Boleh langsung saja. Yang kedua kita tahu saya yang ada kira-kira 6 terkait margin sosial kan kita baru melihat Pak bagaimana dari pembiayaan margin sosial bagi nasabah dari sendiri. Di LB ini pada dasarnya ada mengatur bagaimana penekosasi. Cuma kita atur satu kondisi di mana ya kondisi posisi short gitu ya, kotasi match gitu ya, dia harus memberikan satu kemudahan. Kita sudah seperti tadi kata Pak Jogja dan CCTV itu memberikan dia kemudahan melakukan cari orang untuk memenuhi kewajiban dia sebagai LP. Mekanismenya kita permudah, kita relaksasi dari kita. Kalau dia tidak sebagai LP, broker harus tetap pakai kita. Bagi baju mesti tambahan apa perbedaan GOJK 6 dan GOJK 14. Kalau GOJK 6 basically mengatur 3 hal yang sama, bagaimana anggota bursa ataupun investor melakukan transaksi margin, jadi bagaimana fasilitasnya, mekanismenya, rasio dan lain-lain. Yang kedua adalah bagaimana anggota bursa memberikan fasilitas pembiayaan transaksi sosial kepada nasabahnya. Jadi kalau nasabah mau transaksi sosial, anggota bursa itu seperti apa? Seperti apa? Nah, itu untuk dan juga yang ketiga adalah bagaimana jika ternyata anggota bursa sendiri yang ingin melakukan transaksi sosial, bukan melakukan pembiayaan transaksi sosial. Nah, GOJK nanti dalam kita yang akan usahakan adalah pasti reform dari margin yang sudah kita berikan pada bulan November. Kita akan atur tingginya gitu ya, untuk yang margin yang tinggi sekarang 150 sampai 250, dan juga untuk sosial ini kita akan juga kaji rata-rata
persiapan implementasi sebenarnya untuk penerapan short selling untuk interaksi short selling. Saat ini sedang ada anggota bursa juga yang sudah mendaftarkan untuk mendapatkan lisensi dari short selling itu sendiri. Nah, dalam konteks short selling, jadi bagi dua, tadi Pak Yus sudah sampaikan bahwa kalau dia memberikan fasilitas transaksi short selling kepada nasabahnya, maka nasabahnya tidak bisa melakukan short selling di bawah harga terakhir ataupun minimum aktif ataupun pada harga terakhir. Tapi dalam konteks POJK 6, tapi untuk konteks POJK 18, anggota bursanya memberikan kuotasi. Dalam memberikan kuotasi pasti tak mungkin kalau dia tidak bisa melakukan short selling karena kuotasi itu harus standby beli maupun standby jual. Yang perlu dipastikan adalah ketika dia melakukan short selling, baik dalam POJK 6 maupun POJK 18, itu wajib ada barangnya ketika tempus 2. Itu yang diatur. Nah, lagi kalau dalam POJK 18 untuk konteks anggota bursa, konteks anggota bursa yang memberikan kuotasi, kita berikan privilege, yaitu bahwa short selling satu titik bahwa langsung dilakukan. Tapi dalam konteks POJK 6, anggota bursa yang memberikan short selling itu bukan dalam rangka kuotasi, tapi dalam rangka portofolio sendiri gitu ya. Itu tetap harus memenuhi ketentuan POJK 6 itu 1, 2, 5 pada harga terakhir. Jadi itu mungkin perbedaan sedikit Pak dari tadi dari Sekolah. Kedua terkait dengan kuotasi. Nah, mekanisme kuotasi yang diberikan adalah wajib memberikan kuotasi pada seksi continuous option dari sesi 1 dan sesi 2. Jadi itu yang kita atur. Sesi 1 dan sesi 2 itu wajib memberikan kuotasi. Jadi kita memastikan bahwa di sesi perdagangan yang reguler itu akan selalu ada standby buy maupun standby sell. Tapi pada tahap awal tadi kita sudah paparkan untuk tahap awal minimum presence-nya 50% dulu. Jadi berarti kurang lebih sesi 1 sesi 2 kan kurang lebih 6 jam. Minimum presence adalah 50%. Jadi 3 jam tahap awal tidak menutup kemungkinan untuk kita terus tingkatkan minimum presence-nya. Nanti kalau lebih banyak anggota bursa yang tertarik, sudah mengerti mekanismenya, sahamnya juga fundamentalnya juga cukup reasonable, kita akan terus naikkan presence. Tapi pada tahap awal pemberlakuan yang kita atur adalah minimum 50%. Terus selalu memberikan kuotasi. Itu artinya adalah dari 6 jam minimum kuotasi yang ada itu 3 jam. Kurang lebih seperti itu. Boleh, ini sedikit tambah. Saya mau menanyakan tentang proses penyelesaian transaksi di Tempus 2 juga. Terus apakah calon investor atau calon nasabah yang akan ini sama dengan nasabah margin atau selling atau nasabah reguler, dan berapa minimum deposit yang akan bisa dilakukan oleh calon nasabah yang akan melakukan transaksi di pada likuiditas ini. Terima kasih. Jadi memang ini nasabah terkait dengan fasilitas nasabah ataupun ke anaknya gitu ya Pak. Jadi nasabahnya akan bisa jual gitu ya, dia jual ada yang ambil adalah jadi provider gitu ya. Nanti sudah buat seperti biasa di masalah negara, teknis dua dan tidak ada minimum dan sebagainya. Tapi ketika dia melakukan order nasabah gitu ya Pak, dia pastikan dengan sama ada cukup dengan pembelian atau apa yang cukup mau dijualkan gitu. Tapi tidak ada deposit khusus seperti margin ataupun sosial. Ini bukan fasilitas seperti itu Pak. Ini fasilitas dari sebenarnya kepada nasabah bahwa ternyata dia menjual ada intinya atau ketika dia inti ada terjualnya. Nanti itu ada identitas dari si yang ada di market. Itu Pak. Ya, Pak Juri, jadi untuk yang POJK 18 ini lebih juga kepada anggota bursa yang ingin menjadi liquidity provider. Ya, jadi tidak ada saham investor individual yang bisa menjadi liquidity provider karena yang akan liquidity provider adalah anggota bursa. Karena mereka wajib memastikan ada capital requirement, lalu juga ada risk management, SOP dan lain-lain. Jadi ini untuk POJK 18 bukan untuk investor tapi untuk anggota bursa. Sedangkan untuk yang investor mungkin ke POJK 6 itu karena mandi dan cari yang bajunya. Jadi POJK 6 diatur bahwa untuk menjadi nasabah selling atau nasabah selling pada khususnya adalah minimum kepada 5 juta rupiah per investor dengan paling kurang sudah menjadi investor 6 bulan. Lebih seperti itu.
Terima kasih. Selanjutnya kita persilakan dulu ya Pak ya untuk yang di Zoom. Ini ada yang raise hand, Ibu Nurmala, mungkin panitia bisa disilakan untuk pertanyaan langsung. Ibu Nurmala, mungkin bisa bertanya langsung. Mungkin ini ya. Izin untuk yang di kolom chat misalnya yang Pak Jun, Pak Firza. Pertama ini dari Bapak Rizky Aji. Pertanyaannya mohon informasinya mengenai what do's and what don'ts bagi perusahaan efek untuk menghindari pelanggaran pasal 91 dan 92. Ya ke Pak Jun. Terima kasih Pak. Iya Mas, sebenarnya ini sedikit bersinggungan. So kalau dikatakan sebagai 192 ini gitu ya, jadi sedikit ada irisan. Makanya saya pasti kita tetapkan tiga ini sehingga transaksi yang dilakukan oleh LP itu bukan 192. Bagaimana what does and what don't sebagai transaksi sebenarnya ketika Bapak kan memenuhi persyaratan, kan kita akan mengatur tujuannya persyaratan sebagai LP-nya terhadap saham yang mau di liquidity provider itu juga akan dimintakan persetujuan ke perusahaan usaha. Itu juga nanti akan ada mekanisme pemasangan sendiri perusahaan ketika melakukan kontasi sesuai dengan ketentuan yang sudah disampaikan Pak Presiden tadi yang telah disampaikan harusnya gitu ya Bapak Ibu itu bukan hanya 192 karena ketika Bapak melakukan kontasi orang tahu Bapak itu melakukan order sebagai LB bukan kepentingan Bapak. Kemudian mekanisme tadi ya Bapak timpa spread dan sebagainya itu harapannya bukan menciptakan gambaran tertentu tapi memang dalam penciptaan likuiditas bukan kepentingan Bapak atau pihak tertentu sehingga ada yang dirugikan. Jadi kalau hanya sih apa yang harus dilakukan pertama ikuti persyaratan yang sudah diterbitkan atau diatur oleh teman-teman penyelenggara pasar, bisa baik atau pasar. Kemudian ada ketentuan dari MGI dan sebagainya, mekanisme masuk order dan sebagainya. Harapannya sih sudah bisa menghindari ya satu aspek. Pak itu mungkin ada. Baik untuk Ibu Nurmala, masih sudah bisa di. Oke. Pertanyaan kedua yang Pak Jun, Pak Firza. Terkait dengan transaksi harian 100 juta, apakah maksudnya dari transaksi yang dikirimkan oleh MP di provider tersebut harus match minimal senilai 100 juta setiap hari? Ya, thank you. Untuk minimum 100 juta per hari ini merupakan syarat minimum untuk versi dia mau bridge quotation gitu ya. Jadi yang kita pastikan adalah setiap quotasi minimal 15 setiap saham. Jadi karena volume ada dan juga maximum spread nanti itu harus melakukan setiap hari. Kalau dia ternyata sudah melakukan ketentuan tersebut dan sudah match 100 juta rupiah, maka dia boleh melakukan kuotasinya dengan syarat sudah 100 juta setiap hari. Tetapi kalau belum 100 juta setiap hari dia akan 2 juta terus memenuhi ketentuannya maximum spread nanti dan juga minimum volume 15 blok dikirimkan ke kanan. Gitu. Jadi ini 100 juta per threshold apakah kuotasi itu sudah berangkat atau tidak. Jadi kita juga memastikan bahwa ini minimum saham kita jadi tidak liquid atau belum sudah mencapai bagus transaksinya minimum 100 juta rupiah per hari. Kalau tidak tercapai maka kuotasinya belum bisa dilakukan. Jadi harus seperti nanti dan juga minimum volume seperti 15 blok.
terima kasih Pak Jun dan Pak Biasa. Pertanyaan yang ketiga dari Pak Ali. Apa saja kriteria saham-saham yang masuk liquidity provider dan apakah terdapat periode pembaharuannya? Pak Jun. Terima kasih Pak Samsul dan Pak Juli. Sebenarnya ketika itu kami melaksanakan pengawalan efek yang bisa dikotasi dalam KRP itu kepada pedagang pasar. Nah ini kriterianya nanti kami serahkan kepada pedagang pasar di Bapak Ibu. Tapi pedagang pasar ketika pedagang pasar ketika melakukan prestasi itu mengatur efek yang mau di jadi bisa provider mempertimbangkan parameter seperti volume dan referensi transaksi, transaksi pasar, tentang transaksi, rasio posisias dan fundamental sahamnya. Ini juga akan diperbaharui. Nanti kami akan minta pemerintah pasar melakukan review secara berkala atas efek-efek apa saja yang dapat dikotasi oleh likuiditas dalam rangka liquidity provider. Pak langsung pertanyaannya. Tadi melanjutkan yang Pak disampaikan bahwa dalam Undang-Undang 18 diatur upaya hukumnya bahwa saham apa saja yang bisa masuk dalam dasar LP yang 5 aspek dengan volume dan frekuensi transaksi harian, kapitalisasi pasar, spread, ratio, closing share, dan fundamental saham. Jadi itu adalah cara yang diberikan oleh ojk kepada penyelenggara pasar yang harus diperhatikan dalam memilih ataupun menggunakan efek yang dapat dilakukan di liquidity provider saham. Jadi soal kami, kita akan menindaklanjuti hal tersebut dengan memastikan aturan yang masuk tersebut yang pertama adalah yang masuk adalah saham dalam pembangunan bisnis karena kriteria free float dan tidak liquid. Berarti kriteria itu berarti saham tersebut memiliki nilai baik tetapi tidak terlalu liquid. Nah itu otomatis akan masuk. Yang kedua kita akan melakukan filter, itu saham yang liquid dan yang liquid. Yang pertama adalah volume frekuensi transaksi harian berada pada persentase 75% ke bawah. Jadi kita audit saham dengan volume dan juga frekuensi harian 75% ke bawah bisa masuk. Kedua market cap-nya tidak terlalu rendah, tapi market cap-nya 25% ke atas. Jadi kita pastikan juga saham yang masuk itu bukan saham kecil. Jadi kalau saham kecil, market kecil, free float juga kecil, itu sangat rentan untuk dilakukan manipulasi pasar, manipulasi pasar ataupun juga gambaran semua. Kita tidak ingin memastikan hal tersebut bisa dijadikan. Jadi harus ada free float yang cukup baik, cukup baik, agar suatu saham bisa masuk dalam daftar LP. Ketiga adalah sekali harian ada pada tersebut lebih dari 60%. Jadi strike yang sangat lebar, strike yang sufficient untuk di-narrowkan strike yang tidak ada, tidak ataupun cuma satu sisi ataupun dari saling lebih doang. Kadang transaksi hari ini kadang besar tidak ada yang lain yang kita pastikan itu juga keluar. Yang keempat adalah memiliki free float paling kurang 2,5%. Setelah itu masuk, kita akan keluarkan saham-saham yang ada dalam pemahaman khusus selain kriteria free float dan juga likuiditas. Jadi saham-saham yang mempunyai catatan atas fundamental untuk kita keluarkan dan juga saham-saham dengan ekspansi. Nah, jadi kita akan keluarkan. Jadi pastikan memang yang benar-benar masuk yang likuiditasnya kurang, tapi fundamentalnya baik karena kita mengurangi menguasai saham dalam pemahaman khusus. Jadi yang masuk juga sebenarnya spreadnya tidak terlalu jauh gitu kan, bukan kadang-kadang perdagangan ataupun juga market cap-nya tidak terlalu rendah ya, jadi market cap-nya 25% ke atas secara persentil. Jadi memastikan market cap-nya juga cukup baik yang bisa dilakukan dan bisa masuk dalam daftar. Mungkin itu lainnya setelah tambahan. Terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, ini kalau ada LP liquidity provider dan kena sanksi, apakah dia masih bisa menjadi liquidity provider di masa yang akan datang? Mungkin ke Joaquin. Ini masih ini kan terkait juga ya, jadi pelanggaran SPG atau sanksi dari OJK ataupun nanti pelanggaran kas-kas tertentu yang di ekspos ke sosial. Nah, ini akan terkait sama sanksinya, gitu ya. Kalau dia sudah sanksi untuk pencabutan PP,
saja dialih lagi gitu ya. Kalau sudah menjalankan usaha, berarti kan harus ada perbedaan. Tapi ketika sanksi denda kemudian dirugikan, harusnya tidak dicabut sebagai LP-nya gitu ya Pak. Nanti kalau misalnya di selasa, nanti Pak juga bisa menyampaikan tadi. Di sini untuk di level POJK, pelanggaran atas POJK, misalnya sanksi POJK, akan tergantung sanksinya. Kalau sanksi pencabutan harusnya seperti lagi, dan sanksi denda teguran dan sebagainya harusnya masih bisa gitu ya, tidak berpengaruh ke LP-nya. Tidak serta-merta mencabut ataupun mengawai posisi mereka sebagai anggota bursa, sebagai fighter dan sebagainya. Untuk sanksi tersebut itu berdasarkan Pak Jurnal sama Pak untuk sanksi bisa juga bagi Pak kita lihat ya apakah itu tertulis, tertulis dan lainnya. Jadi dalam hal mengenai severe itu kalau mencabut izin dari OJK pasti tidak bisa mendapatkan. Kalau misalnya nanti kita lihat kira-kira yang data yang bukan dengan sanksi berarti seperti apa kita akan lihat dan juga akan lakukan dengan sanksi memang cukup menentukan dan cukup bervariasi. Mungkin ke penanya yang hadir offline dulu. Nanti Pak. Ya, silakan Pak. Ini terima kasih Ibu Ida, Aida. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Rizal. Tadi saya lihat selintas slide-nya Bapak bahwa MKBD untuk anggota likuiditas ini AB-nya adalah 100 miliar. Sebagaimana kita ketahui MKBD kan untuk melakukan 100 bisa diperberangkan ke MKBD harian. Nah, itu di bawah 100 miliar berarti tidak bisa melakukan fungsi LPD. Pertanyaan saya bahwa saham-saham yang telah dibeli oleh LPD tentu jadi portofolio mereka yang saham tersebut akan dihitung untuk menjadi MKBD-nya. Apabila penurunan harga terjadi MKBD hasil dari saham fungsi LPD tadi sehingga dia tidak memenuhi syarat-syarat apakah ada kecualian ini? Seperti kan ini fasilitas untuk LP, jalan-jalan fungsi LP, bukan transaksi biasa seperti harian mereka gitu. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Thank you Pak. Jadi MKBD hari-hari Pak dan pasti dia akan menjadi portfolio mereka dan juga saham-saham yang mungkin masuk mungkin diberikan juga bervariasi ya Pak untuk saham-saham yang ini. Nah jadi memang kita tidak melihat secara harian Pak, dia akan ada mekanisme mungkin averaging, mungkin kuota registrasi terkait apakah 1 bulan atau 3 bulan, tetapi yang pasti MKBD ini adalah averaging. Ini juga kita terapkan juga Pak untuk liquidity provider dan juga isu sacuan dan di mana menjadi isu dan 250 miliar ada saja mungkin suatu hari yang dia akan drop kemudian akan funding karena mungkin ada rebalancing dan lain-lain. Kita akan ada pada fasilitas tertentu ke belakang yang memastikan bahwa efisien untuk tetap di atas 250 miliar satu orang terus mungkin pada 100 miliar. Jadi tidak serta-merta kalau misalnya dia turun satu hari saja 100 miliar otomatis dia bisa melakukan operasi ataupun juga harus di withdraw gitu ya sama-sama karena kan kita jaga juga sustainability dari operasinya yang 3 bulan. Jadi kita akan lihat durasinya mungkin average tapi mungkin antara 3 ataupun 1 bulan kita masih diskusi juga dengan OJK. Tapi pasti tidak serta-merta kalau 1 hari turun 100 M kadang akan turun. Tapi mungkin dalam beberapa hari atau beberapa tahun kalau tidak bisa kembali lagi berarti akan ada isu terhadap dengan capital requirement mungkin sebagai MKBD seperti itu. Pak Mas-Mas sudah. Silakan Pak, sebutkan nama dan Assalamualaikum. Perkenalkan saya Fadli dari PKS Islam. Yang ingin saya tanyakan tentang keterbukaan informasi Pak. Apakah nanti dari penyelenggara mengeluarkan list
LP. Terus yang kedua, apakah nanti dibatasi dalam satu saham itu hanya satu atau tiga sekuritas? Apakah ada pembatasan dari pemerintah? Itu saja Pak. Pak Andri, apa lagi ya Pak? Ya ini mungkin dari proses secara umum keterbukaan informasi di sini kita mintakan kalau Pak integritas itu mengkuotasikan afiliasinya. Misalnya sekuritas A mengkuotasikan bank B gitu ya, yang ternyata dia anaknya bank B. Nah itu dia keterbukaan informasi. Karena kan itu terkait dengan ada afiliasi, kita menjaga market kita supaya tetap teratur. Nah kalau yang efek ini bursa bernuansa pasar gitu ya kan menerbitkan efek-efek mana yang dikotasikan. Jadi dia tidak bisa dapat informasi dari si LP-nya kalau itu bukan afiliasinya. Satu lagi Pak selesai. Thank you Pak Jun, sedikit tambahan saja Pak. Untuk terkait dengan informasi yang akan kita terbitkan, kita akan terbitkan setiap 6 bulan sekali saham yang dapat melakukan kotasi. Jadi ada list saham yang dapat melakukan kotasi sama kayak sekarang, list yang dapat ditransaksikan secara margin, dan ada juga list yang ditransaksikan secara sosial. Itu yang kita akan terbitkan. Cuma durasinya adalah setahun 2 kali. Yang kedua, untuk anggota bursa yang terdiri sebagai LP, once kita kasih izin, kita akan informasikan pasar juga ke publik. LP yang mendaftarkan untuk nomor kotasi dan kita approve, itu kita akan informasikan. Jadi saham ini ada LP-nya ini, saham ini ada LP-nya ini. LP yang extend, setelah 6 bulan dia extend, kita juga akan informasikan. LP yang withdraw, tadinya satu LP, kotasi 3 sekarang jadi 2, kita juga akan informasikan. Jadi kita akan terus informasikan kepada publik agar publik tahu bahwa saham tersebut sedang melakukan kotasi LP. Untuk yang kedua, Pak Paki, apakah ini dedicated dia mungkin satu saham hanya boleh satu LP ataupun mengisi secara aturan tidak kami atur lebih lanjut. Jadi bisa saja dimungkinkan untuk satu saham mempunyai lebih dari satu LP. Itu yang sama seperti di ETF juga di partisipan di satu ETF boleh sebenarnya di partisipan lebih dari satu. Jadi yang semakin bagus pastinya untuk investor untuk mendapatkan harga yang paling baik. Bapak Janji, mungkin ada tambahan cukup. Mungkin Bapak Ibu yang hadir secara offline dan ingin bertanya lagi. Atau mungkin ada yang raise hand, panitia. Oh sudah. Baik untuk selanjutnya pertanyaan lewat chat Zoom aja ya. Ini ada Bu Weni Halim, mungkin bisa dipersilakan. Ya ini baik Bu Weni, mohon disampaikan apa pertanyaannya. Mungkin kalau boleh Bu ini bisa sampaikan pertanyaannya lewat chat saja ya Bu. Karena memang kayaknya nggak ada kendala untuk sambil menunggu Bu ini mungkin kita bacakan chat pertanyaan yang chat dari Bapak Respati terkait perusahaan efek yang mendapatkan izin sebagai liquidity provider, apakah mereka mempunyai kewajiban untuk memiliki tim trading khusus yang dipisahkan dengan trader lain untuk menciptakan likuiditas tersebut, atau bisa dilakukan oleh trader lain yang melakukan transaksi bukan untuk sebagai liquidity provider? Pak Junaidi. Terima kasih Pak Respati. Memang kami di level BJK masih tidak mengatur ini apakah nanti broker harus bikin khusus gitu ya hanya bisa dengan
kami tidak mengisyaratkan dari Pak Suwadi harus ada tim khusus gitu ya di broker. Tapi kalau broker mau melakukannya juga tidak ada halangan, sehingga untuk governance dan untuk mekanisme yang lebih mungkin di level broker yang lebih teratur mungkin dipersilakan. Jadi jika kami tidak mewajibkan broker untuk punya tim khusus yang disahkan dengan yang trading regular dengan trading sebagai mungkin di Pak Bagi baju untuk teman-teman investasi sama kurang lebih yang kami wajibkan adalah adanya pejabat ataupun PIC yang bertanggung jawab atas kegiatan kotasi dan juga termasuk risk manajemennya. Tapi apakah itu harus tim trading khusus ataupun lain-lain itu kita atur lebih lanjut. Tapi harus ada pejabat ataupun PIC yang bertanggung jawab atas mekanisme order ataupun kotasi yang diberikan. Pejabat tersebut bisa saja directornya, head of dealer, dan lain-lain. Jadi harus saya cantumkan pejabat siapa yang bertanggung jawab atas mekanisme kotasi untuk pemberian liquidity provider. Mungkin demikian dapat diberikan. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tadi dijelaskan jika saham liquidity provider ini akan dikeluarkan dalam periode 6 bulan sekali, yaitu Februari dan Agustus. Namun juga disebutkan untuk saham yang masuk dalam liquidity provider, salah satu syaratnya saham tersebut masuk dalam pemantauan khusus kriteria 6 dan 7. Jika sebelum 6 bulan saham tersebut keluar dalam efek pemantauan khusus, apakah saham tersebut otomatis keluar dari saham liquidity provider atau tetap harus menunggu dalam waktu 6 bulan? Kepada Pak Junaidi. Ini nanti teknis tapi dari persyaratan kriteria dari si ada juga ya. Jadi ini sedikit ada irisan antara yang BPK nomor khusus dengan LB gitu ya. Ketika sudah ditetapkan bursa dan periode teknologi khusus ini, ketika dia keluar juga sebenarnya tidak harus langsung keluar ya. Jadi tidak langsung keluar dari daftar efek yang dapat dikotasi sebagai LB. Jadi kalau ini mungkin kami sih tidak otomatis, tapi bursa memiliki kewenangan gitu ya. Jadi di konsep pengatur untuk mengeluarkan gitu ya. Maka nanti ada berdasarkan penilaian dari masalah-masalah penelitian otomatis di bursa untuk mengeluarkan yang daftar efek yang bisa diefekkan itu nanti berdasarkan arahan dari pihak mungkin Pak. Bagi bisa Pak, jadi untuk yang kriteria 7 itu dievaluasi quarterly, salah satunya Februari dan Agustus juga. Jadi timeline-nya sih kurang lebih sama seharusnya. Dengan kriteria memang dievaluasi setiap bulan, tapi untuk pengatur LB ini lebih wide dibandingkan pengatur khusus. Jadi kemungkinan besar sih dia akan tetap stay dan daftar efek yang dapat diimplementasikan oleh walaupun juga nanti juga akan melihat ada kewenangan untuk mengeluarkan suatu saat dari daftar FLB, tapi memang satu saat ini sih sebenarnya masih lain dari kriteria yang kita terapkan. Demikian. Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang hadir secara fisik, jika ada yang ditanyakan, silakan. Sudah tidak ada ya Pak ya. Mungkin dari Pak Jun atau Pak Firza ada yang ingin disampaikan sebelum ditutup. Terima kasih Bapak Ibu semua yang hadir, dan terima kasih yang sudah hadir di sosialisasi LB ini. Kami dari OJK besar harapan begitu ya Bapak Ibu, dengan OJK ini transaksi di pasar modal lebih efisien gitu ya, lebih secara banyak gitu ya. Jadi tidak ada ketakutan lagi atas satu efek yang dinilai tidak liquid, karena sekarang sudah ada liquidity provider. Semoga dengan JOJK ini transaksi di pasar modal semakin maju ya, semakin banyak juga Pak Fer ya
atas sama untuk transaksinya sehingga kemudian perusahaan efek yang menjadi LP juga semakin banyak kita menemukan Bapak Ibu LPI dan perusahaan efek yang semoga infonya 9 bisa bertambah gitu ya Pak. Jadi tidak hanya 9, mari kita menunjukkan pasar modal kita dengan berbagai aspek. Kita mencoba juga mencoba apapun itu sehingga pasar lebih efisien, teratur dan lancar. Ini jadi untuk ibu-ibu sekalian, ibu saya Indonesia sudah mulai beberapa kali saat ini sudah menggunakan pelaku usaha yang daftar sebagai pilot untuk delivery advisors. Harapan kami kita dapat melakukan implementasi delivery advisors sesuai dengan DOJ 14 6 bulan sejak Oktober 4 di awal Mei 2025. Harapan di awal kita bisa melakukan implementasi dari delivery advisors. Harapan tidak ada berusaha semua transaksi dapat dilakukan berdasarkan fair value dari perusahaan tersebut. Transaksi pasar modal Indonesia semakin liquid yang dikategorikan dari kita adalah spread yang semakin umum dan juga volume fair value semakin meningkat. Dan dengan adanya transaksi di pasar modal Indonesia semakin menarik, liquid, teratur, wajar dan efisien. Terima kasih kepada Bapak Junaidi Cerdas dan Bapak Rizky Putra. Terima kasih juga untuk para peserta sosialisasi. Saya izin untuk mengakhiri sesi pemaparan dan diskusi. Atas kesalahan dan kekurangan selama moderasi kegiatan ini, saya sampaikan permohonan maaf. Akhir kata, saya mohon pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada moderator dan narasumber atas paparan dan diskusinya pada hari ini. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk narasumber dan moderator kita pada hari ini. Dengan selesainya pemaparan dan diskusi hari ini, maka berakhirlah rangkaian acara pada sesi pagi. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.